Di hari ulang tahun ibu mertuaku, putriku yang berumur 9 tahun datang membawa kado spesial yang sudah dia siapkan dengan semangat. Tapi sampainya di sana, ibu mertuaku dengan kejam melarang anakku masuk dan mengusirnya. "Pergi dasar anak tak berguna. Bawa kado sampahmu itu pulang." Anakku menangis sambil membawa kado itu pulang. Saat aku mengetahuinya, aku hanya diam menenangkan anakku, lalu kujalankan sebuah rencana. 2 jam kemudian, ibu mertua dan keluarganya yang jahat teriak histeris. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding di ruang kantor yang luas itu terdengar begitu nyaring, bersahutan dengan bunyi ketikan jari di atas papan tik komputer. Fania menghela napas panjang sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Tumpukan dokumen setinggi jengkal tangan orang dewasa masih menanti untuk diperiksa. Sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan properti yang sedang berkembang pesat, tanggung jawab yang dipikul Fania bukanlah hal yang ringan. Malam itu ia harus lembur lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, dan rasa bersalah perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia teringat putri semata wayangnya, Salsa, yang mungkin sedang menunggunya di rumah. Namun, Fania kembali teringat bahwa hari ini ia sudah menyiapkan makan malam yang cukup dan Salsa adalah anak yang mandiri meski baru berusia 9 tahun. Fania kembali memusatkan perhatiannya pada layar monitor, mencoba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar bisa segera pulang memeluk putrinya. Di sisi lain kota, di sebuah rumah sederhana namun asri yang ditinggali Fania dan putrinya, Salsa sedang sibuk di dalam kamarnya. Bocah perempuan itu duduk di lantai beralaskan karpet bulu, dikelilingi oleh potongan kertas warna-warni, lem, dan gunting. Di hadapannya, tergeletak sebuah kotak sepatu bekas yang sudah agak penyok di bagian ujungnya. Namun bagi Salsa, kotak itu adalah benda paling berharga malam ini. Dengan telaten, tangan mungilnya menempelkan kertas kado bermotif bunga matahari ke permukaan kotak sepatu tersebut. Ia bekerja dengan sangat hati-hati, menjulurkan lidahnya sedikit karena terlalu fokus, memastikan tidak ada bagian yang menggelembung atau robek. Salsa ingin kotak itu terlihat sempurna. Malam ini adalah malam yang istimewa karena neneknya, Ibu Darmi, sedang berulang tahun. Salsa tahu neneknya sering bersikap dingin padanya, tetapi Salsa selalu ingat pesan mendiang ayahnya, Irfan, agar selalu menghormati dan menyayangi nenek bagaimanapun keadaannya. Salsa tersenyum membayangkan wajah neneknya yang mungkin akan berubah menjadi lembut saat menerima kado spesial yang sudah ia persiapkan selama 1 bulan penuh ini. Isinya bukanlah barang mewah yang dibeli di toko, melainkan sesuatu yang ia buat dengan keringat dan kreativitasnya sendiri. Salsa mengikatkan pita merah muda yang ia temukan di laci meja rias ibunya ke atas kotak itu. Simpulnya tidak terlalu rapi, sedikit miring ke kiri, tetapi Salsa merasa bangga dengan hasilnya. Ia mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, memandangnya dengan mata berbinar penuh harap. Jarak rumah Fania ke rumah Ibu Darmi tidaklah jauh, hanya terpisah beberapa blok di dalam kompleks perumahan yang sama. Salsa memutuskan untuk pergi sendiri. Ia tahu ibunya sedang sibuk bekerja keras demi masa depan mereka, dan ia tidak ingin merepotkan ibunya hanya untuk mengantar kado. Salsa mengambil jaket tipisnya, memakai sepatu kets kesayangannya, dan melangkah keluar rumah dengan semangat yang meluap-luap. Udara malam itu terasa agak lembab, tanda-tanda hujan akan segera turun, namun hal itu tidak menyurutkan langkah kaki kecil Salsa. Ia berjalan menyusuri trotoar yang diterangi lampu jalan yang remang-remang, memeluk kotak sepatu itu erat-erat di dadanya seolah-olah itu adalah harta karun yang harus dilindungi dari angin malam. Sesampainya di depan gerbang rumah Ibu Darmi, Salsa terpana. Rumah besar berlantai 2 itu tampak berkilauan malam ini. Lampu-lampu hias bergantungan di pepohonan taman depan. Deretan mobil-mobil mengkilap terparkir rapi memenuhi halaman hingga meluber ke bahu jalan. Suara musik klasik mengalun lembut dari dalam, bercampur dengan suara tawa renyah dan denting gelas. Salsa sempat merasa ragu. Ia menunduk melihat pakaiannya sendiri, hanya kaos bergambar kartun dan celana panjang berbahan katun biasa. Sangat kontras dengan gaun-gaun indah dan setelan jas yang ia lihat dikenakan oleh para tamu yang baru saja turun dari mobil di depannya. Namun, kerinduan untuk bertemu nenek dan memberikan kado itu mengalahkan rasa mindernya. Salsa menarik napas panjang, menegakkan bahunya, dan melangkah masuk melewati gerbang yang terbuka lebar. Di halaman yang luas itu, pesta berlangsung meriah. Meja-meja bundar tertata apik dengan taplak putih bersih, di atasnya tersaji berbagai macam hidangan lezat yang menggugah selera. Para pelayan berseragam rapi hilir mudik, membawa nampan berisi gelas-gelas kristal, berisi minuman sirup aneka warna yang segar.
Salsa mencoba mencari sosok neneknya di antara kerumunan orang dewasa yang sedang asyik berbincang. Wangi parfum mahal menusuk hidungnya, membuatnya sedikit pusing. Tidak ada satupun orang yang memperhatikan kehadiran bocah kecil itu. Mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri, membicarakan bisnis, liburan ke luar negeri, dan koleksi perhiasan terbaru. Salsa berjalan perlahan, berusaha agar tidak menabrak siapapun, matanya menyapu ke segala arah dengan cermat. Akhirnya, Salsa melihat neneknya. Ibu Darmi duduk di sebuah kursi besar menyerupai singgasana di bagian tengah taman, dikelilingi oleh teman-teman seusianya. Ibu Darmi tampak sangat anggun dengan balutan kebaya modern penuh payet, berkilauan dan sanggul tinggi yang rapi. Di lehernya melingkar kalung emas dengan liontin besar, begitu pula di pergelangan tangannya yang penuh dengan gelang keroncong. Di sebelahnya berdiri Nita, Tante Salsa, yang juga tampil tak kalah glamor dengan gaun malam panjang. Mereka sedang tertawa terbahak-bahak menanggapi lelucon salah satu tamu. Salsa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia meremas ujung kotak kadonya, mengumpulkan segenap keberanian, lalu berjalan mendekat. Langkah kaki Salsa terhenti tepat di depan meja tempat Ibu Darmi duduk. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat tawa di meja itu perlahan surut. Satu persatu mata para tamu tertuju pada bocah kecil yang berdiri kaku, sambil memeluk kotak sepatu bekas. Ibu Darmi menoleh, senyum di wajahnya seketika lenyap berganti dengan tatapan tajam yang menusuk. Wajahnya yang semula cerah kini mengerut penuh ketidaksukaan. Nita yang berdiri di sampingnya mendengus pelan, menatap Salsa dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sangat kentara. Suasana di sekitar mereka mendadak hening, bahkan musik yang mengalun seolah terasa mengecil volumenya karena ketegangan yang tiba-tiba muncul. Salsa mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar gugup. Ia mengulurkan kotak sepatu itu dengan kedua tangannya ke arah Ibu Darmi. Dengan suara lirih namun tulus, Salsa mengucapkan selamat ulang tahun untuk neneknya. Ia berharap neneknya akan menerima kado itu, membukanya, lalu memeluknya seperti nenek-nenek lain memeluk cucu mereka. Namun, harapan Salsa hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ibu Darmi tidak mengulurkan tangan untuk menerima kado itu. Sebaliknya, wanita tua itu justru menepis tangan Salsa dengan kasar. Kotak sepatu itu terlempar dari pegangan Salsa, jatuh membentur lantai paving block dengan suara gedebuk yang menyedihkan. Pita merah muda yang diikat Salsa dengan susah payah terlepas, dan tutup kotaknya sedikit terbuka. Ibu Darmi berdiri dari kursinya, wajahnya merah pada menahan amarah dan rasa malu. Ia menunjuk wajah Salsa dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan pesta, membuat semua mata tamu kini tertuju pada drama tersebut. Ibu Darmi berteriak mengusir Salsa. Ia memaki Salsa dengan sebutan anak haram yang tidak berguna. Kata-kata kasar itu meluncur deras tanpa saringan, menyebut kado yang dibawa Salsa sebagai sampah yang hanya akan mengotori pestanya yang mewah. Nita ikut menimpali dengan nada sinis, mengatakan bahwa seharusnya Salsa sadar diri dan tidak datang ke tempat terhormat seperti ini dengan penampilan gembel. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan tanpa mempedulikan perasaan bocah 9 tahun yang berdiri mematung di hadapan mereka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Salsa. Dadanya terasa sesak. Sakit sekali rasanya mendengar nenek kandungnya sendiri berbicara sekejam itu. Ia tidak mengerti apa salahnya. Ia hanya ingin memberikan hadiah. Ia hanya ingin melihat neneknya tersenyum. Tapi yang ia dapatkan justru penolakan yang begitu menyakitkan di depan banyak orang. Salsa perlahan berlutut, memungut kotak sepatunya yang tergeletak menyedihkan di atas tanah. Tangannya gemetar saat merapikan kembali tutup kotak itu. Ia tidak berani menatap wajah neneknya lagi. Dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipi, Salsa memeluk erat kado itu kembali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membalikkan badan dan berlari keluar dari halaman rumah mewah itu. Tepat saat Salsa melewati gerbang, langit yang sedari tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan deras, seolah ikut menangis bersama Salsa. Bocah itu terus berlari menembus hujan, tidak mempedulikan tubuhnya yang basah kuyup. Ia mendekap kotak kadonya di balik jaket, berusaha melindunginya agar tidak rusak terkena air. Di belakangnya, pesta kembali berlanjut. Suara tawa Ibu Darmi dan Nita terdengar samar-samar, tertutup oleh suara derasnya hujan. Mereka kembali bersenang-senang seolah tidak baru saja menghancurkan hati seorang anak kecil yang tidak berdosa. Salsa berlari pulang dengan perasaan hancur, membawa luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar lecet di lutut. Luka karena penolakan dari darah dagingnya sendiri. Salsa sampai di rumah dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya menggigil kedinginan, bukan hanya karena air hujan yang membasahi seluruh pakaiannya, tetapi juga karena rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang akibat perlakuan neneknya tadi.
Rumah masih gelap gulita saat ia membuka pintu, menandakan ibunya belum pulang. Salsa tidak menyalakan lampu. Ia membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya, merasa bahwa suasana gelap itu lebih cocok dengan suasana hatinya saat ini. Ia berjalan gontai menuju kamarnya, meninggalkan jejak air di lantai keramik ruang tamu. Sesampainya di kamar, Salsa meletakkan kotak kado yang basah di bagian luarnya itu di atas meja belajar. Ia menatap kotak itu nanar, lalu melempar tubuhnya ke atas kasur tanpa mengganti pakaiannya yang basah. Ia membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis tersedu-sedu. Tangisannya tertahan, suara isak yang pilu memenuhi ruangan kecil itu. Setengah jam kemudian, sorot lampu mobil menyapu jendela depan rumah. Fania telah pulang. Ia memarkir mobil keluarganya dengan rapi di garasi. Lelah seharian bekerja seolah menguap begitu saja saat membayangkan akan bertemu Salsa. Fania mengambil tas kerjanya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Keningnya berkerut saat mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita. Biasanya, Salsa akan menyalakan lampu ruang tengah jika hari sudah mulai malam. Perasaan tidak enak mulai menjalar di hati Fania. Ia segera menekan saklar lampu, membuat ruang tamu menjadi terang benderang. Matanya langsung tertuju pada jejak air becek yang mengarah ke kamar Salsa. Jantung Fania berdegup kencang. Ia setengah berlari menuju kamar putrinya. Saat Fania membuka pintu kamar Salsa, pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya mencelos. Putrinya sedang meringkuk di atas kasur dengan pakaian basah kuyup, tubuhnya bergetar hebat karena tangis. Fania segera menghampiri, duduk di tepi ranjang, dan mengelus punggung Salsa dengan lembut. Sentuhan hangat ibunya membuat tangis Salsa semakin pecah. Fania mengangkat tubuh putrinya, memeluknya erat-erat, membiarkan baju kerjanya ikut basah oleh air hujan dan air mata. Fania tidak bertanya apa-apa dulu. Ia membiarkan Salsa menumpahkan segala emosinya. Sebagai seorang ibu, nalurinya mengatakan bahwa putrinya baru saja mengalami kejadian yang sangat melukai hatinya. Setelah tangis Salsa mulai mereda menjadi isakan kecil, Fania dengan lembut menangkup wajah putrinya. Ia menatap mata Salsa yang bengkak dan merah. Dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, Fania bertanya apa yang terjadi. Salsa, dengan suara terbata-bata dan sesenggukan, mulai menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang niatnya memberikan kado, tentang perjalanannya ke rumah nenek, tentang tatapan jijik orang-orang, dan puncaknya, tentang bagaimana Ibu Darmi membuang kado itu dan mengusirnya. Saat Salsa mengulang kata-kata neneknya yang menyebutnya anak haram tak berguna, dan menyebut kadonya sebagai sampah, rahang Fania mengeras. Ada kilatan amarah yang luar biasa di matanya, namun Fania berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat tenang di depan anaknya. Fania mendengarkan setiap detail cerita Salsa tanpa menyela. Hatinya seperti diiris sembilu mendengar bagaimana putrinya dipermalukan di depan umum oleh keluarga mendiang suaminya sendiri. Selama ini, Fania selalu diam. Ia diam saat Ibu Darmi meremehkannya. Ia diam saat Nita menyindirnya. Ia diam saat mereka tidak pernah menganggapnya ada. Semua itu ia lakukan demi menghormati wasiat Irfan yang ingin keluarganya tetap rukun. Fania rela bekerja keras banting tulang, menanggung semua kebutuhan hidup keluarga Ibu Darmi secara diam-diam agar mereka tetap bisa hidup layak dan terpandang, semata-mata agar nama baik Irfan tetap terjaga. Namun malam ini, batas kesabaran Fania telah dilanggar. Mereka telah menyakiti Salsa. Mereka telah menyentuh satu-satunya harta berharga yang dimiliki Fania. Dan bagi Fania, itu adalah deklarasi perang. Fania bangkit dari kasur, mengambil handuk kering dan baju ganti untuk Salsa. Dengan telaten ia membantu putrinya berganti pakaian, mengeringkan rambutnya, dan menyelimutinya dengan selimut tebal yang hangat. Fania mencium kening Salsa lama sekali, menyalurkan kekuatan dan rasa aman. Ia berbisik pelan, meminta Salsa untuk tidur dan melupakan kejadian malam ini. Ia berjanji bahwa besok pagi, semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada lagi yang berani menyakiti Salsa. Setelah memastikan Salsa mulai tenang dan memejamkan mata karena kelelahan menangis, Fania keluar dari kamar dan menutup pintunya perlahan. Begitu pintu tertutup, ekspresi wajah Fania berubah drastis. Kelembutan seorang ibu seketika lenyap, digantikan oleh aura dingin seorang pemimpin perusahaan yang tegas dan tak kenal ampun. Fania berjalan menuju ruang kerjanya di sudut rumah. Ia duduk di kursi kerjanya, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah ponsel khusus yang jarang ia gunakan. Ponsel itu hanya berisi kontak orang-orang penting yang mengurus aset-aset rahasianya. Fania menekan sebuah nomor dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Nada sambung terdengar 2 kali, sebelum akhirnya diangkat oleh suara bariton yang tegas di ujung sana. Itu adalah Pak Rizwan, pengacara sekaligus orang kepercayaan yang mengurus segala legalitas harta kekayaan Fania. Tanpa basa-basi,
Fania langsung memberikan instruksi. Suaranya datar, tanpa emosi, namun penuh penekanan yang mengerikan. Ia memberitahu Pak Rizwan bahwa malam ini juga, ia ingin semua fasilitas yang dinikmati oleh keluarga Ibu Darmi dicabut. Fania merinci satu persatu. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil yang dipakai Agus dan Nita, kartu kredit tambahan yang dipegang Ibu Darmi, hingga biaya pesta ulang tahun yang sedang berlangsung detik ini. Semuanya adalah milik Fania. Semuanya dibayar dari kantong Fania. Selama bertahun-tahun Fania membiarkan mereka mengira bahwa itu semua adalah warisan leluhur, atau hasil bisnis Agus yang sebenarnya fiktif. Fania membiarkan mereka hidup dalam ilusi kemewahan karena belas kasihan. Tapi belas kasihan itu sudah habis malam ini. Pak Rizwan di ujung telepon sempat terdiam sejenak. Terkejut dengan perintah mendadak itu karena ia tahu betapa sabarnya Fania selama ini. Namun, sebagai profesional, ia segera menyanggupi. Fania menegaskan bahwa ia tidak ingin menunggu sampai besok pagi. Ia ingin eksekusi dilakukan sekarang juga, saat pesta itu masih berlangsung. Ia ingin Ibu Darmi dan keluarganya merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum, sama seperti yang mereka lakukan pada Salsa. Fania ingin mereka sadar siapa sebenarnya yang selama ini memberi mereka makan. Fania melihat jam dinding, jarum menunjukkan pukul 8 malam. Ia memberi waktu 2 jam bagi Pak Rizwan untuk mengurus segalanya, memutus aliran listrik, membatalkan catering, dan mendatangkan tim keamanan untuk pengosongan rumah. Setelah menutup telepon, Fania bersandar di kursinya. Matanya menatap langit-langit ruangan. Tidak ada penyesalan sedikit pun di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lelah yang bercampur dengan kepuasan dingin. Ia membayangkan wajah Ibu Darmi dan Nita saat lampu pesta mereka padam nanti. Fania tahu ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh drama, tapi ia sudah siap. Ia bukan lagi menantu yang hanya bisa menunduk diam. Ia adalah Fania, seorang wanita mandiri yang memiliki kuasa penuh atas nasib orang-orang yang telah menghina anaknya. Fania bangkit, berjalan menuju dapur untuk menyeduh teh hangat. Ia butuh ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya dimulai. Di luar, hujan masih turun dengan deras, seolah sedang mencuci bersih semua kesabaran Fania yang tersisa, menyisakan hanya tekad baja untuk memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh keluarga suaminya. Kembali ke halaman rumah mewah yang kini bersinar terang benderang di tengah malam yang gelap, pesta ulang tahun Ibu Darmi kembali berjalan, seolah tidak pernah terjadi gangguan sedikitpun. Setelah kepergian Salsa yang diusir dengan kasar, suasana pesta justru terasa semakin meriah bagi tuan rumah. Musik orkestra yang diputar melalui pengeras suara berkualitas tinggi kembali mengalun, mengisi setiap sudut taman yang didekorasi dengan bunga-bunga impor segar. Aroma masakan daging panggang dan kue-kue manis menguar di udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan yang sebagian besar adalah kaum sosialita dan kolega bisnis palsu Agus. Ibu Darmi kembali duduk di kursi kebesarannya, wajahnya berseri-seri penuh kepuasan, seolah insiden pengusiran cucu kandungnya tadi hanyalah sebuah hiburan kecil untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia memegang gelas kristal berisi minuman sirup delima merah yang berkilauan, menyesapnya sedikit demi sedikit dengan gaya yang dibuat-buat agar terlihat ningrat. Nita, menantu kesayangan Ibu Darmi yang sebenarnya bermuka dua, tidak henti-hentinya mengipasi ego ibu mertuanya. Ia berdiri di samping kursi Ibu Darmi, sesekali membungkuk untuk membisikkan gunjingan tentang tamu lain atau menertawakan pakaian Salsa yang basah kuyup tadi. Di hadapan sekelompok ibu-ibu arisan yang mengerumuni mereka, Nita dengan lantang menceritakan betapa malunya ia memiliki kerabat miskin seperti Fania dan Salsa. Dengan nada bicara yang dilebih-lebihkan, Nita mengarang cerita bahwa Fania adalah wanita malas yang hanya ingin menumpang hidup pada kekayaan keluarga suaminya. Ia memutarbalikan fakta dengan sangat lancar, menyebutkan bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati saat ini adalah hasil jerih payah mendiang suami Ibu Darmi dan kesuksesan bisnis suaminya, Agus, yang sebenarnya hanyalah pengangguran terselubung. Para tamu yang tidak tahu kebenarannya hanya manggut-manggut, berdecak kagum memuji ketangguhan keluarga itu dalam mempertahankan status sosial mereka. Ibu Darmi semakin besar kepala mendengar pujian-pujian kosong itu. Ia mulai membual tentang asal-usul kekayaannya. Dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh meja sebelah, ia bercerita tentang tanah warisan leluhur yang berhektar-hektar dan investasi emas batangan yang ia simpan di brankas. Ia menunjuk ke arah pilar-pilar rumah yang kokoh, mengklaim bahwa ia baru saja merenovasi rumah itu dengan marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Padahal, kenyataannya, tagihan renovasi bulan lalu dibayar lunas oleh staf keuangan Fania tanpa sepengetahuan Ibu Darmi. Kebohongan demi kebohongan terus meluncur dari mulut wanita tua itu, membangun sebuah istana ilusi yang rapuh. Ia merasa di atas angin, merasa menjadi ratu di kerajaannya sendiri, tanpa menyadari bahwa fondasi kerajaannya sedang digerogoti oleh kesombongannya sendiri.
Di tengah riuh rendah percakapan yang penuh kepalsuan itu, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan setelan batik formal berjalan mendekat. Pria itu adalah seorang notaris senior yang cukup disegani di kota itu, kenalan lama keluarga mendiang Irfan. Ia memegang piring kecil berisi kue tart, wajahnya tampak bingung dan sedikit ragu. Ia menyapa Ibu Darmi dengan sopan, mengucapkan selamat ulang tahun. Ibu Darmi menyambutnya dengan senyum lebar, merasa bangga kedatangan tamu terhormat. Namun, percakapan basa-basi itu berubah menjadi canggung ketika sang notaris, dengan polos dan tanpa bermaksud jahat, mengajukan sebuah pertanyaan yang fatal. Ia bertanya tentang kabar Salsa, dan dengan nada heran ia mengkonfirmasi perihal sertifikat rumah mewah yang sedang dipakai pesta ini. Sang notaris berkata bahwa ia ingat betul tahun lalu ia mengurus proses balik nama sertifikat rumah ini menjadi atas nama Salsa Anindita, sesuai instruksi penyandang dana, yaitu Ibu Fania. Wajah Ibu Darmi seketika berubah pucat pasi, seolah darah di wajahnya tersedot habis. Senyum di bibirnya membeku. Gelas kristal di tangannya bergetar hebat hingga isinya sedikit tumpah. Suasana di sekitar mereka mendadak hening, karena beberapa tamu di dekat situ ikut mendengar perkataan sang notaris. Nita yang berdiri di sampingnya langsung menyambar dengan nada tinggi, berusaha menutupi kepanikan. Ia membentak notaris tua itu dengan tidak sopan, menuduhnya sudah pikun dan salah mengingat data. Nita bersikeras dengan suara melengking bahwa rumah ini adalah milik Ibu Darmi sepenuhnya, warisan sah yang tidak ada hubungannya dengan bocah ingusan bernama Salsa. Ia berusaha menggiring opini tamu-tamu lain bahwa notaris itu sedang mabuk atau berhalusinasi, meski di pesta itu sama sekali tidak ada minuman keras. Sang notaris tampak tersinggung dengan tuduhan kasar Nita. Ia adalah orang yang profesional dan memiliki ingatan tajam. Ia hendak membuka mulut untuk membela diri dan menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya, namun Ibu Darmi buru-buru memotong pembicaraan dengan tawa yang dipaksakan dan sumbang. Ia mengajak para tamu untuk melupakan omongan orang tua yang kacau itu dan kembali menikmati hidangan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Ibu Darmi. Jantungnya berdegup kencang karena takut rahasia yang selama ini ia tutupi terbongkar. Ia dan anak-anaknya selalu mengklaim rumah itu milik mereka, padahal dalam hati kecilnya mereka tahu, mereka hanya menumpang. Namun, ketakutan itu segera ia tepis. Ia yakin Fania, menantunya yang pendiam dan bodoh itu, tidak akan berani berbuat macam-macam. Fania terlalu lemah, pikirnya. Namun, keyakinan Ibu Darmi runtuh seketika tepat 10 menit kemudian. Saat Agus sedang berdiri di panggung kecil memegang mikrofon untuk memberikan pidato penghormatan kepada ibunya, tiba-tiba saja seluruh lampu di area pesta padam total. Gelap gulita menyelimuti halaman yang luas itu. Musik orkestra berhenti mendadak, digantikan oleh suara jeritan kaget para tamu wanita. Hanya cahaya bulan yang remang-remang dan lampu kilat dari ponsel para tamu yang kini menerangi kekacauan itu. Agus menepuk-nepuk mikrofonnya yang mati, berteriak memanggil penjaga keamanan untuk menyalakan genset. Namun, tidak ada respons. Rumah besar itu berdiri kaku dalam kegelapan, tampak menyeramkan seperti bangunan kosong yang ditinggalkan penghuninya. Kepanikan mulai melanda. Di tengah kegelapan, manajer catering yang bertanggung jawab atas suplai makanan dan minuman berjalan menghampiri meja Ibu Darmi dengan diterangi lampu senter. Wajah manajer itu tampak masam dan tidak ramah lagi seperti di awal pesta. Dengan suara tegas yang bisa didengar oleh tamu-tamu di sekitarnya, manajer itu memberitahukan bahwa mereka akan berhenti melayani dan mulai membereskan peralatan sekarang juga. Ibu Darmi yang masih duduk dalam kegelapan berteriak marah, bertanya apa alasannya. Manajer itu menjawab dengan dingin bahwa pembayaran pelunasan yang seharusnya cair malam ini via transfer otomatis, baru saja dibatalkan sepihak oleh pemilik rekening sumber dana. Dan karena uang muka, DP, juga ditarik kembali oleh bank karena indikasi sengketa aset, pihak catering tidak mau rugi lebih lanjut. Ibu Darmi ternganga tak percaya. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Pembayaran dibatalkan? Rekening siapa? Selama ini ia hanya tahu beres. Semua tagihan selalu terbayar otomatis. Nita mencoba menghubungi Agus yang masih bingung di panggung, menyuruhnya melakukan sesuatu. Tamu-tamu mulai kasak kusuk. Bisik-bisik tidak sedap mulai terdengar lebih nyaring daripada suara jangkrik malam. Mereka mulai mempertanyakan kredibilitas keluarga yang katanya kaya raya itu, tetapi tidak mampu membayar listrik dan catering pesta. Rasa malu mulai merayapi Ibu Darmi, rasa malu yang jauh lebih besar daripada saat ia mengusir Salsa. Ini adalah penghinaan terhadap harga dirinya sebagai sosialita. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, pesta yang diagung-agungkan sebagai pesta termewah tahun ini berubah menjadi lelucon yang menyedihkan. Dan tanpa mereka sadari, ini baru permulaan dari badai yang dikirimkan oleh Fania. Sementara kekacauan mulai terjadi di rumah Ibu Darmi,
Suasana di rumah Fania terasa begitu hening dan tenang, kontras dengan badai emosi yang baru saja terjadi. Di dalam kamar tidur yang diterangi lampu tidur berwarna kuning hangat, Salsa sudah terlelap dalam tidurnya. Napasnya terdengar teratur. Meski sesekali ia masih terisak kecil dalam tidurnya, sisa-sisa tangisan pilu yang menguras tenaganya tadi. Wajah polosnya tampak damai. Seolah di alam mimpi ia mendapatkan kebahagiaan yang tidak ia dapatkan di dunia nyata malam ini. Fania duduk di tepi ranjang, menatap wajah putrinya dengan tatapan penuh kasih sayang yang bercampur dengan kesedihan mendalam. Ia membenarkan letak selimut Salsa, mengusap lembut pipi anaknya yang masih terasa dingin, lalu beralih memandang ke arah meja belajar. Di atas meja kayu kecil itu, tergeletak kotak sepatu bekas yang menjadi sumber malapetaka malam ini. Kotak itu tampak menyedihkan. Kertas kado bermotif bunga matahari yang ditempel Salsa dengan penuh semangat kini keriput dan sobek di beberapa bagian, karena terkena air hujan dan lemparan kasar Ibu Darmi. Pita merah mudanya sudah hilang entah kemana. Mungkin tertinggal di halaman rumah mewah itu, terinjak-injak oleh sepatu hak tinggi para tamu yang sombong. Fania menghela napas panjang, bangkit dari kasur, dan berjalan mendekati meja belajar. Ia mengambil kotak itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah barang pecah belah yang sangat berharga. Tangannya meraba permukaan kotak yang masih lembab. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya hati Salsa saat karya tulusnya ini disebut sampah dan ditendang begitu saja. Fania membawa kotak itu ke ruang tengah, agar tidak mengganggu tidur Salsa. Ia duduk di sofa, meletakkan kotak itu di pangkuannya. Perlahan, ia membuka tutup kotak yang sudah penyok itu. Di dalamnya, terdapat sebuah maket bangunan sederhana yang dibuat dari stik es krim, kardus bekas, dan plastisin. Itu adalah miniatur sebuah ruko, rumah toko, 3 lantai. Meski bentuknya tidak sempurna dan lemnya belepotan di sana-sini, terlihat jelas bahwa maket ini dibuat dengan ketelitian dan cinta yang besar. Salsa membuat jendela-jendelanya dari plastik sampul buku bening, dan ia bahkan membuat papan nama kecil di depan pintu ruko mainan itu bertuliskan, Toko Nenek. Fania tersenyum getir melihat detail itu. Salsa selalu memikirkan neneknya. Bahkan dalam imajinasinya, ia ingin neneknya memiliki toko sendiri. Namun, bukan maket stik es krim itu yang menjadi inti dari kado tersebut. Di dasar kotak, terselip di bawah maket, terdapat sebuah amplop coklat besar yang tersegel rapi. Sudut amplop itu sedikit basah terkena rembesan air hujan. Namun isinya masih aman karena Fania membungkusnya dengan plastik pelindung sebelum memberikannya pada Salsa tadi sore untuk dimasukkan ke dalam kotak. Dengan tangan yang tenang namun hati yang bergemuruh, Fania merobek segel amplop itu dan mengeluarkan isinya. Lembaran-lembaran kertas tebal dengan kop surat notaris dan materai resmi terhampar di tangannya. Dokumen itu adalah surat hibah dan sertifikat hak milik atas sebuah ruko 3 lantai yang berlokasi di pusat perniagaan paling strategis di kota itu. Fania membeli properti itu bulan lalu dengan uang pribadinya, atas nama Salsa, dengan tujuan untuk dihibahkan sepenuhnya kepada Ibu Darmi sebagai hadiah ulang tahun. Nilai properti itu tidak main-main, mencapai 5 miliar rupiah. Fania merencanakan ini semua agar Ibu Darmi memiliki aset produktif sendiri di hari tuanya, agar Ibu Darmi tidak perlu lagi bergantung pada uang bulanan yang dikira berasal dari Agus, dan agar Ibu Darmi bisa menyewakan ruko itu untuk pendapatan pasif yang sangat besar. Ini adalah bukti bakti Fania sebagai menantu, meskipun ia selalu dihina. Ia ingin membalas kejahatan dengan kebaikan, berharap hati mertuanya luluh dengan hadiah yang menjamin masa depan itu. Fania menatap angka-angka nominal yang tertera di dokumen itu, lalu menatap maket stik es krim buatan anaknya. 2 benda yang sangat kontras nilainya di mata manusia, tapi memiliki nilai yang sama di mata Fania, ketulusan. Salsa memberikan tenaganya, Fania memberikan hartanya. Namun, kedua-duanya ditolak mentah-mentah. Kedua-duanya disebut sampah. Kedua-duanya diusir dan dipermalukan. Ibu Darmi tidak hanya membuang kotak kardus bekas, dia telah membuang keberuntungannya sendiri. Dia telah menendang rezeki nomplok yang bisa menjamin hidup mewahnya sampai mati. Fania merasakan dadanya sesak oleh ironi ini. Kesombongan mertuanya telah menutup mata hatinya dari melihat berlian yang tersembunyi dalam lumpur. Fania meletakkan dokumen bernilai miliaran itu di atas meja kaca ruang tamu. Ia kemudian merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah korek api gas. Wajah Fania tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Tatapannya dingin, sedingin es. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi keinginan untuk berbakti kepada orang yang telah menginjak-injak harga diri anaknya. Fania menyalakan korek api itu, lidah api kecil berwarna biru kemerahan menari-nari di ujung pemantik, memantul di bola mata Fania. Mereka bilang ini sampah. Gumam Fania pelan pada kesunyian malam, suaranya terdengar parau. Kalau begitu, biarlah sampah ini kembali menjadi abu.
Mereka membuang sampah, berarti mereka membuang rezeki mereka sendiri. Tangan Fania bergerak mendekatkan nyala api ke ujung dokumen sertifikat hibah itu. Kertas tebal itu mulai menghitam, lalu api menyambar dengan cepat, melahap huruf demi huruf, angka demi angka. Fania membiarkan api itu membesar, membakar surat pelepasan hak yang seharusnya membuat Ibu Darmi kaya raya. Ia menjatuhkan kertas yang terbakar itu ke dalam asbak besar dari keramik. Ia duduk diam, memperhatikan bagaimana api melahap habis masa depan cerah mertuanya. Asap tipis mengepul, membawa bau kertas hangus yang menyengat memenuhi ruang tamu. Dalam hitungan menit, dokumen bernilai 5 miliar rupiah itu telah berubah menjadi tumpukan abu hitam yang tak berharga. Fania mematikan sisa api dengan ujung asbak, lalu menghela napas panjang. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Jembatan kebaikan itu sudah ia bakar. Kini, yang tersisa hanyalah jalan menuju keadilan. Fania bangkit berdiri, siap untuk menyambut kabar dari Pak Rizwan tentang eksekusi tahap selanjutnya. Kegelapan yang menyelimuti pesta mewah di halaman rumah Ibu Darmi, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh ketidakpastian. Hanya cahaya bulan yang temaram dan kilatan lampu kilat dari ponsel para tamu yang menjadi sumber penerangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding rumah besar itu. Hawa panas mulai terasa menyengat, karena pendingin udara portabel yang dipasang di tenda-tenda tamu ikut mati total bersamaan dengan aliran listrik utama. Suara musik yang sebelumnya megah kini berganti dengan suara dengungan nyamuk dan bisik-bisik panik para undangan yang mulai merasa tidak nyaman. Beberapa tamu sosialita mulai mengeluh kepanasan, mengibaskan kipas tangan mereka dengan kasar, sementara yang lain mulai beranjak menuju pintu keluar, enggan berlama-lama di pesta yang dianggap gagal total ini. Ibu Darmi duduk terpaku di kursinya, matanya nanar menatap kegelapan, otaknya berusaha keras mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa dipermalukan di puncak kejayaannya. Di tengah kekacauan itu, suara deru mesin mobil terdengar mendekat dari arah gerbang. Bukan satu, melainkan 3 buah mobil sedan hitam mengkilap masuk ke area pelataran parkir dengan sorot lampu yang tajam menyilaukan mata. Pintu mobil terbuka serempak, dan keluarlah rombongan orang berpakaian formal yang terlihat sangat kontras dengan suasana pesta yang berantakan. Di barisan paling depan, berjalan seorang pria parubaya dengan postur tegap dan wajah yang sangat tenang namun mengintimidasi. Itu adalah Pak Rizwan, pengacara kepercayaan Fania, didampingi oleh 4 orang staf berbadan tegap yang membawa map-map tebal dan tablet elektronik. Mereka berjalan membelah kerumunan tamu yang minggir dengan sendirinya, karena segan melihat aura otoritas yang dipancarkan rombongan tersebut. Pak Rizwan tidak tersenyum, tatapannya lurus tertuju pada sosok Ibu Darmi yang masih duduk lemas dikelilingi anak dan menantunya. Nita, yang sedari tadi sibuk memaki-maki pelayan catering, langsung menyadari kehadiran mereka. Dengan langkah angkuh, ia menghampiri Pak Rizwan sambil berkacak pinggang, berusaha menutupi rasa takutnya dengan gertakan kasar. Nita berteriak lantang, bertanya siapa mereka dan apa hak mereka masuk ke properti pribadi tanpa undangan. Ia menuduh Pak Rizwan sebagai preman bayaran yang sengaja dikirim untuk mengacaukan acara mertuanya. Agus yang baru turun dari panggung ikut bergabung di samping istrinya, mencoba memasang wajah garang meski kakinya gemetar. Ia mengancam akan memanggil polisi jika rombongan asing itu tidak segera pergi. Namun, ancaman itu sama sekali tidak membuat Pak Rizwan gentar. Ia bahkan tidak berkedip. Dengan gerakan tenang, Pak Rizwan memberi isyarat kepada stafnya untuk menyalakan lampu senter besar dan menyorotkannya ke arah sebuah dokumen yang ia pegang. Pak Rizwan berbicara dengan suara bariton yang jelas dan tegas, memotong segala teriakan histeris Nita. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum resmi dari Ibu Fania. Mendengar nama Fania disebut, wajah Ibu Darmi menegang. Pak Rizwan menjelaskan bahwa kedatangannya malam ini adalah untuk melaksanakan perintah kliennya terkait status kepemilikan aset. Ia membuka map di tangannya dan menunjukkan salinan sertifikat rumah tersebut kepada Agus dan Nita. Di bawah sorotan lampu senter, tertera jelas nama pemilik sah properti itu bukanlah Ibu Darmi, bukan Agus, dan bukan pula mendiang Irfan, melainkan sebuah perusahaan holding yang 100% sahamnya dimiliki oleh Fania. Selama ini, status tinggal keluarga Ibu Darmi di rumah mewah itu hanyalah pinjam pakai yang didasarkan pada kebaikan hati Fania. Sebuah kebaikan hati yang sayangnya, malam ini resmi dicabut. Agus merebut kertas itu dengan tangan gemetar, matanya membelalak tak percaya membaca klausul demi klausul yang tertera di sana. Ia menggelengkan kepala berulang kali, bergumam bahwa ini pasti palsu, ini pasti rekayasa. Pak Rizwan dengan dingin menanggapi bahwa mereka bisa mengecek keaslian dokumen itu di Badan Pertanahan Nasional kapan saja, namun fakta hukum malam ini tetap berlaku. Pak Rizwan kemudian menyampaikan ultimatum yang membuat jantung siapapun yang mendengarnya berhenti berdetak.
Ia mengatakan bahwa Ibu Fania memberikan waktu tepat 1 jam dari sekarang bagi seluruh penghuni untuk mengosongkan rumah. Mereka hanya diperbolehkan membawa pakaian dan barang-barang pribadi. Semua perabotan, elektronik, kendaraan, dan aset lain yang dibeli menggunakan uang perusahaan Fania harus ditinggalkan di tempat karena akan segera diinventarisasi oleh tim audit. Ibu Darmi yang mendengar pengusiran itu menjerit histeris. Ia bangkit dan mencoba menyerang Pak Rizwan, namun tertahan oleh staf keamanan yang sigap. Ia meronta-ronta, berteriak bahwa ia tidak akan pergi dari rumahnya sendiri, rumah tempat ia membesarkan anak-anaknya. Ia memaki Fania sebagai menantu durhaka, ular berbisa yang tidak tahu diuntung. Namun Pak Rizwan tidak peduli dengan drama itu. Ia melirik jam tangannya dan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Ia memerintahkan stafnya untuk mulai menyegel beberapa ruangan. Para tamu undangan yang menyaksikan kejadian itu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam detik-detik jatuhnya keluarga sombong yang selama ini mereka sanjung. Bisik-bisik berubah menjadi gunjingan terang-terangan. Reputasi Ibu Darmi hancur lebur dalam sekejap mata. Agus yang panik menyadari bahwa situasi ini serius. Ia tidak peduli lagi pada ibunya yang histeris. Otaknya yang licik langsung berpikir untuk menyelamatkan aset yang bisa ia bawa lari. Ia teringat pada brankas kecil berisi uang tunai dan jam tangan koleksinya yang ada di kamar, serta mobil mewah keluaran terbaru yang terparkir di garasi. Agus memberi kode pada Nita, lalu berlari kencang menuju garasi samping. Ia masuk ke dalam mobil sedan mewahnya, menekan tombol start dengan panik. Ia berniat kabur membawa mobil itu sebelum disita. Namun, keheningan kembali menyambutnya. Mesin mobil itu tidak menyala. Dashboard mobil hanya berkedip sekali menampilkan pesan error lalu mati total. Agus mencoba berkali-kali, memukul setir dengan frustrasi, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Pak Rizwan yang melihat tingkah Agus dari kejauhan, hanya menggelengkan kepala pelan. Ia berjalan mendekati garasi, diikuti sorot lampu senter stafnya. Dengan nada datar, ia memberitahu Agus bahwa percuma saja mencoba menyalakan mobil itu. Sistem kelistrikan dan keamanan mobil tersebut terhubung dengan sistem pintar yang dikendalikan oleh dealer pusat. Fania, sebagai pembeli dan pemilik sah kendaraan itu, telah melaporkan pemblokiran akses beberapa menit yang lalu. Mobil itu kini hanyalah seonggok besi mahal yang tidak bisa bergerak 1 inci pun. Agus terkulai lemas di kursi kemudi, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia baru menyadari betapa mengerikannya kekuatan Fania yang selama ini ia remehkan. Fania tidak hanya mematikan lampu rumah mereka, ia telah mematikan seluruh akses kehidupan mereka. Malam itu, di bawah guyuran sisa hujan dan tatapan mencemooh para tamu, keluarga Ibu Darmi benar-benar dilucuti hingga tak berdaya. Suasana pesta yang telah berubah menjadi arena eksekusi itu semakin memanas. Ibu Darmi, yang merasa terpojok dan kehilangan segalanya, kembali menggunakan senjata andalannya, fitnah keji. Ia berdiri di tengah halaman dengan rambut yang mulai berantakan dan riasan wajah yang luntur oleh keringat. Dengan napas terengah-engah, ia menatap nyalang ke arah Pak Rizwan dan para tamu yang masih tersisa menonton drama itu. Ibu Darmi tertawa sumbang, tawa yang terdengar gila dan putus asa. Ia berteriak lantang, menuding bahwa semua dokumen yang dibawa Pak Rizwan adalah palsu, hasil rekayasa wanita jahat bernama Fania untuk merebut harta warisan anaknya. Ia kembali mengungkit masalah Salsa. Dengan suara parau yang menyakitkan telinga, Ibu Darmi berkoar bahwa Fania melakukan ini karena dendam setelah ketahuan bahwa Salsa adalah anak haram. Ia bersumpah di depan semua orang bahwa darah daging keluarga ini hanyalah Agus dan anak dari Agus. Sedangkan Salsa hanyalah anak pungut hasil perselingkuhan Fania yang menjijikan. Tuduhan itu menggema di udara malam, membuat beberapa tamu terkesiap. Nita, yang melihat celah untuk membalikkan keadaan, ikut mengompori. Ia berakting seolah menjadi korban yang dizalimi, menangis buaya sambil memeluk mertuanya. Nita berteriak bahwa mereka selama ini dia menutupi aib Fania demi nama baik keluarga, tapi Fania malah membalas air susu dengan air tuba. Ia berusaha membangun narasi bahwa mereka diusir, karena Fania takut rahasia tentang asal-usul Salsa terbongkar lebih jauh. Para tamu yang awam mulai bingung, sebagian kecil mulai termakan hasutan itu, berbisik-bisik meragukan moralitas Fania. Situasi hampir saja berbalik menjadi ajang penghakiman bagi Fania yang tidak hadir di sana. Namun, Pak Rizwan tetap tenang. Ia sudah memperkirakan langkah putus asa ini. Fania sudah memberinya instruksi khusus untuk skenario terburuk ini. Pak Rizwan mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ia berkata bahwa jika Ibu Darmi dan Nita ingin berbicara tentang kejujuran dan asal-usul keturunan, maka malam ini adalah saat yang tepat untuk membuka semuanya secara transparan. Pak Rizwan memberi isyarat kepada stafnya yang memegang tablet besar.
Staf itu menghubungkan tabletnya ke sebuah proyektor portabel yang diarahkan ke dinding putih rumah yang gelap, serta menyambungkannya ke speaker nirkabel yang mereka bawa. "Tolong disimak baik-baik," ucap Pak Rizwan dingin. Ini adalah rekaman percakapan telepon yang terjadi 3 tahun lalu, yang tersimpan otomatis di sistem cloud telepon kantor lama yang pernah dipinjamkan Ibu Fania kepada Ibu Nita. Sebuah rekaman audio mulai berputar. Suara statis terdengar sejenak, lalu muncullah suara wanita yang sangat familiar bagi semua orang di situ. Itu suara Nita. Suaranya terdengar manja dan genit, sangat berbeda dengan nada bicaranya yang kasar saat ini. Dalam rekaman itu, Nita sedang berbicara dengan seorang pria yang dipanggilnya sayang, dan pria itu jelas bukan Agus. Percakapan itu begitu vulgar dan intim, membahas pertemuan rahasia mereka di sebuah hotel. Namun, bagian yang paling mengguncang adalah ketika suara pria itu bertanya tentang anak yang sedang dikandung Nita saat itu. Dalam rekaman itu, Nita tertawa kecil dan berkata dengan jelas, "Tenang saja, Agus bodoh itu percaya kalau ini anaknya. Dia tidak tahu hitungan bulan kehamilan. Anak ini darah dagingmu, Mas, bukan bibit dari keluarga Agus yang lemah itu. Nanti kalau anak ini lahir, dia akan jadi pewaris harta ibunya Agus, dan kita bisa hidup senang." Hening. Keheningan yang luar biasa mencekam turun menyelimuti halaman rumah itu. Suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Rekaman itu berakhir, tetapi gaungnya masih terasa menampar wajah setiap orang di sana. Wajah Nita yang tadinya merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya bergetar hebat, matanya melotot ketakutan menatap tablet yang dipegang staf Pak Rizwan. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, tapi tidak ada suara yang keluar. Bukti itu terlalu nyata, terlalu telanjang, dan terlalu menghancurkan. Rahasia busuk yang ia simpan rapat bertahun-tahun terbongkar di depan suami, mertua, dan seluruh kolega sosialitanya. Agus, yang masih berdiri di dekat garasi, berjalan perlahan mendekati kerumunan dengan langkah gontai seperti zombie. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. Ia menatap Nita, istrinya yang selama ini ia puja dan ia turuti segala kemauannya. Ia menatap perut Nita, lalu teringat pada anak laki-laki mereka yang selama ini sangat ia banggakan sebagai penerus marga. Kata-kata, Agus bodoh itu, terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Rasa sakit karena pengkhianatan itu jauh lebih perih daripada rasa sakit kehilangan rumah dan mobil. Harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak sampai ke dasar bumi. Jadi, suara Agus terdengar serak dan patah-patah, memecah keheningan. Jadi selama ini, aku membesarkan anak orang lain, aku bekerja, aku meminta uang pada Kak Fania, aku menipu diriku sendiri untuk membesarkan anak harammu. Ibu Darmi yang berdiri di samping Nita, langsung mendorong menantunya itu, hingga jatuh terduduk ke tanah. Ibu Darmi menjerit, kali ini jeritan murni karena rasa jijik dan horor. Ia baru sadar bahwa selama ini ia memaki Salsa, cucu kandungnya yang sah, sebagai anak haram. Padahal, cucu emas, yang ia bangga-banggakan dan ia manjakan di rumah ini adalah anak haram yang sesungguhnya. Karma itu datang begitu cepat dan begitu telak, menampar wajah tuanya dengan kenyataan yang paling pahit. Ia telah membuang permata demi memelihara bangkai. Para tamu tidak lagi berbisik-bisik. Mereka kini terang-terangan merekam wajah Nita yang menangis histeris di tanah dan wajah Ibu Darmi yang tampak seperti orang gila. Kilatan lampu kamera ponsel berkedip-kedip seperti lampu diskotik yang ironis. Pak Rizwan mematikan tabletnya dan menatap keluarga yang hancur itu dengan tatapan datar. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Fania benar. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menghancurkan kebohongan. Malam itu, label anak haram yang selalu dilemparkan ke wajah Salsa, berbalik arah dan menempel permanen di dahi keluarga Nita, menjadi aib yang tidak akan pernah bisa dihapus seumur hidup. Suasana di halaman rumah mewah yang kini temaram itu, benar-benar telah berubah menjadi neraka dunia bagi keluarga Ibu Darmi. Pesta yang digadang-gadang akan menjadi perayaan termegah tahun ini, kini berakhir menjadi panggung drama tragis yang disaksikan oleh puluhan pasang mata. Setelah rekaman suara perselingkuhan Nita diputar dan aib tentang status cucu palsu itu terbongkar, kekacauan tidak lagi bisa dibendung. Para tamu undangan yang tadinya masih bertahan karena penasaran, kini mulai merasa jijik dan tidak nyaman berada di tengah pusaran konflik keluarga yang begitu memalukan. Satu persatu dari mereka mulai beranjak pergi, namun tidak dengan diam-diam. Mereka pergi sambil mencibir, menggelengkan kepala, dan berbisik keras tentang betapa rendahnya moral keluarga yang selama ini mereka anggap terhormat. Suara hak sepatu yang beradu dengan paving blok terdengar riuh, seirama dengan gumaman cemoohan yang menyayat hati Ibu Darmi. Beberapa tamu bahkan dengan sengaja meludahi tanah sebelum melewati gerbang, sebagai tanda penghinaan tertinggi atas penipuan sosial yang selama ini dilakukan oleh tuan rumah.
Agus masih berdiri terpaku menatap istrinya, Nita, yang terduduk lemas di tanah basah. Tatapan Agus kosong, seolah jiwanya telah dicabut paksa dari raganya. Kenyataan bahwa anak laki-laki yang selama ini ia banggakan, ia manjakan, dan ia jadikan alasan untuk memeras harta kakaknya, ternyata bukanlah darah dagingnya sendiri, adalah pukulan yang jauh lebih mematikan daripada kehilangan harta benda. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki hancur lebur tak bersisa. Ia teringat betapa ia sering merendahkan Salsa, keponakannya sendiri, demi meninggikan anak Nita. Ia teringat betapa ia sering membentak Fania, karena dianggap pelit memberikan uang untuk kebutuhan sekolah anaknya, yang ternyata adalah anak hasil hubungan gelap istrinya dengan pria lain. Rasa sesak memenuhi dada Agus, hingga ia merasa sulit bernapas. Ia ingin marah, ia ingin memukul, tetapi tenaganya seolah terkuras habis oleh rasa malu yang teramat sangat. Tanpa sadar, air mata menetes dari sudut mata Agus. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan kehancuran seorang pria yang baru menyadari kebodohannya. Sementara drama rumah tangga Agus dan Nita menjadi tontonan gratis, tim eksekutor yang dibawa oleh Pak Rizwan tidak berhenti bekerja barang sedetik pun. Mereka bekerja dengan efisiensi yang menakutkan, seolah robot yang tidak memiliki perasaan. Di bawah komando Pak Rizwan yang berdiri tegak dengan wajah datar, para staf mulai mengangkut barang-barang berharga dari dalam rumah. Pintu utama rumah yang megah itu dibuka lebar-lebar. Cahaya senter para petugas menyapu ruang tamu yang dipenuhi perabot mewah. Sofa kulit impor seharga puluhan juta rupiah yang menjadi tempat favorit Ibu Darmi untuk memamerkan tas-tas mahalnya, kini diangkat oleh 2 orang petugas bertubuh kekar. Televisi layar datar berukuran raksasa yang menempel di dinding ruang keluarga dicopot paksa dari braketnya. Lukisan-lukisan artistik yang menghiasi dinding koridor diturunkan satu persatu. Semua barang itu adalah aset perusahaan Fania, dibeli dengan uang perusahaan Fania, dan tercatat dalam inventaris perusahaan Fania. Ibu Darmi yang melihat istananya dipreteli di depan mata kepalanya sendiri menjerit histeris. Ia berlari tertatih-tatih mengejar petugas yang membawa vas bunga kristal kesayangannya. Ia menarik lengan petugas itu, memohon, mencakar, dan berteriak agar barang-barangnya tidak dibawa pergi. Namun, tenaga wanita tua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan para petugas profesional tersebut. Pak Rizwan memberi isyarat mata, dan seorang petugas keamanan wanita segera menahan tubuh Ibu Darmi agar tidak mengganggu proses pengosongan. Ibu Darmi meronta-ronta seperti orang gila. Rambut sanggulnya yang tadi rapi kini terurai berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Kebaya mahalnya kotor terkena lumpur saat ia sempat terjatuh tadi. Ia berteriak memanggil nama almarhum Irfan, anak sulungnya, meratapi nasibnya seolah ia adalah korban ketidakadilan, padahal ia sedang menuai badai yang ia tabur sendiri. Namun, penderitaan Ibu Darmi belum mencapai puncaknya. Saat ia sedang sibuk menangisi sofa dan televisinya yang diangkut ke dalam truk box yang baru saja tiba, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya semakin panik. Ia melihat salah satu staf Pak Rizwan sedang memeriksa kotak perhiasan yang tersimpan di kamar utamanya. Kamar yang pintunya sudah dibuka paksa karena kunci cadangan ada pada Fania. Ibu Darmi teringat pada koleksi perhiasan emas dan berlian yang ia kenakan saat ini, dan yang tersimpan di kamarnya. Itu adalah satu-satunya harta yang ia pikir masih bisa ia selamatkan untuk menyambung hidup, atau setidaknya menjaga gengsinya. Dengan gerakan refleks yang didorong oleh keserakahan, Ibu Darmi mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan dan berlari menuju kamarnya. Namun, Pak Rizwan dengan sigap menghalangi jalannya. Tubuh tegap pengacara itu berdiri kokoh laksana tembok beton yang tak bisa ditembus. Pak Rizwan menatap Ibu Darmi dengan sorot mata yang dingin namun sopan, sebuah kombinasi yang justru terasa sangat mengintimidasi. Ia berbicara dengan nada tenang yang menusuk. Ia menjelaskan bahwa seluruh perhiasan yang ada di dalam rumah ini, termasuk yang sedang menempel di tubuh Ibu Darmi, dibeli menggunakan kartu kredit tambahan, supplementary card, yang diterbitkan atas nama rekening utama Fania. Pak Rizwan mengeluarkan sebuah lembaran tagihan kartu kredit yang sangat panjang dari dalam tas kerjanya. Di sana tertera rincian transaksi pembelian kalung, gelang, cincin, dan anting yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Semua tagihan itu selama ini dibayar otomatis oleh sistem keuangan Fania. Tetapi sore tadi, Fania telah memblokir kartu tersebut dan melaporkan tagihan-tagihan yang belum lunas sebagai sengketa aset jika barangnya tidak dikembalikan. Wajah Ibu Darmi memucat. Ia secara insting menutupi kalung emas bertahta berlian di lehernya dengan kedua tangannya, seolah ingin melindunginya dari rampasan. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat, bersikeras bahwa ini adalah hadiah, ini adalah hak miliknya. Namun Pak Rizwan tidak mentolerir bantahan. Dengan suara yang sedikit lebih keras agar didengar oleh para tetangga yang masih menonton dari balik pagar, Pak Rizwan memberikan pilihan pahit.
Ibu Darmi bisa menyerahkan perhiasan itu sekarang secara sukarela dan menandatangani berita acara serah terima. Atau Pak Rizwan akan memanggil polisi yang sudah bersiaga di depan kompleks untuk masuk dan memproses ini sebagai kasus penggelapan aset perusahaan dengan ancaman hukuman penjara. Mendengar kata penjara dan polisi, nyali Ibu Darmi langsung ciut. Ia tahu Fania tidak main-main. Ia tahu menantunya itu memiliki bukti yang lengkap. Detik-detik berikutnya adalah momen yang paling memalukan dalam hidup Ibu Darmi. Di bawah sorotan lampu senter dan tatapan puluhan pasang mata yang menghakimi, ia dipaksa melucuti kebanggaannya sendiri. Dengan tangan gemetar hebat, Ibu Darmi membuka kait kalung di lehernya. Kalung itu terasa berat saat ditarik lepas, seolah membawa serta separuh jiwanya. Ia meletakkannya ke dalam nampan bludru yang disodorkan oleh asisten Pak Rizwan. Kemudian ia melepas anting-antingnya, membuat telinganya terasa kosong dan dingin. Satu persatu gelang keroncong emas yang selama ini berbunyi gemerincing sombong setiap kali ia melambaikan tangan, kini ia lepaskan dengan air mata bercucuran. Terakhir, ia harus melepas cincin-cincin besar yang menghiasi jari jemarinya. Cincin-cincin itu agak sudah dilepas karena jarinya membengkak oleh tangis dan usia, sehingga ia harus menariknya dengan paksa, menimbulkan rasa sakit fisik yang tak seberapa dibandingkan sakit hatinya. Setelah semua perhiasan itu berpindah tangan, Ibu Darmi berdiri di sana, polos tanpa kilauan emas sedikitpun. Ia terlihat sangat tua, ringkih, dan menyedihkan. Tanpa perhiasan dan riasan yang luntur, ia hanyalah seorang wanita tua biasa yang kesepian dan penuh dosa. Tidak ada lagi aura nyonya besar. Tidak ada lagi wibawa ningrat buatan. Para tetangga yang menonton berbisik ngeri melihat pemandangan itu. Mereka menyaksikan bagaimana kesombongan dikuliti lapis demi lapis, hingga menyisakan kenyataan yang telanjang. Pak Rizwan menutup kotak perhiasan itu, memberikan tanda terima selembar kertas tipis kepada Ibu Darmi, lalu memerintahkan timnya untuk menyelesaikan pengangkutan barang dalam 10 menit terakhir. Rumah itu kini nyaris kosong melompong. Dinding-dindingnya yang tadi tertutup lukisan kini tampak botak dan berdebu. Ruang tamu yang tadi hangat kini dingin dan bergema. Agus yang melihat ibunya diperlakukan demikian tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri sibuk menyelamatkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper plastik murah yang diberikan oleh staf Pak Rizwan sebagai kebaikan hati terakhir. Nita masih menangis di pojok taman, tidak ada yang mempedulikannya. Teman-teman sosialitanya sudah lama kabur, takut terbawa masalah atau dimintai tolong. Hujan gerimis kembali turun, seolah alam ingin membilas sisa-sisa kemunafikan yang melekat di halaman rumah itu. Air hujan bercampur dengan air mata Ibu Darmi yang jatuh ke tanah, menciptakan genangan lumpur yang kotor. Pesta ulang tahun itu benar-benar telah berakhir, bukan dengan tiupan lilin dan tepuk tangan, melainkan dengan penyitaan dan kehancuran total. Keluarga Ibu Darmi tidak hanya kehilangan rumah dan harta, mereka telah kehilangan wajah mereka di hadapan dunia. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu bahwa ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri yang telah membangunkan macan tidur dalam diri Fania. 2 jam telah berlalu sejak kedatangan Pak Rizwan yang mengguncang dunia Ibu Darmi. Jarum jam kini menunjuk angka 10 malam lewat. Kompleks perumahan elit itu telah kembali sunyi, lampu-lampu jalan berpendar suram memantulkan bayangan di aspal yang basah. Di depan gerbang besi rumah mewah yang kini terkunci rapat dan digembok dengan rantai besar, berdiri 3 sosok manusia yang tampak seperti pengemis yang baru saja diusir dari lapak mereka. Ibu Darmi, Agus, dan Nita berdiri menggigil di trotoar. Mereka tidak memiliki payung. Pakaian pesta mereka yang basah kuyup kini terasa lengket dan berat, menempel di kulit yang kedinginan. Angin malam menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat gigi mereka bergemeretuk menahan beku. Di samping mereka hanya ada beberapa tas koper plastik dan kardus berisi pakaian, seadanya yang sempat mereka selamatkan sebelum didorong keluar pagar oleh petugas keamanan. Rumah di belakang mereka kini gelap gulita, benar-benar mati seperti rumah hantu. Segel merah bertuliskan, dalam pengawasan kuasa hukum, tertempel mencolok di gerbang, menjadi tanda peringatan bagi siapapun agar tidak mendekat. Agus duduk berjongkok di pinggir selokan, membenamkan wajahnya di antara kedua lutut. Ia tidak mau bicara, tidak mau melihat wajah istrinya, Nita, yang berdiri agak jauh darinya. Hubungan mereka sudah tamat malam ini. Fakta tentang anak haram itu telah menjadi jurang pemisah yang tidak mungkin lagi dijembatani. Nita sendiri tampak kacau balau, maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipinya, membuatnya terlihat menyeramkan. Ia masih sesenggukan, namun tidak ada lagi air mata yang keluar. Ia bingung harus kemana. Orang tuanya di kampung sudah lama tidak ia hubungi karena ia malu mengakui asalnya yang sederhana, dan sekarang ia tidak punya wajah untuk kembali. Ibu Darmi adalah yang paling menderita. Kakinya yang tua tidak kuat berdiri terlalu lama, sehingga ia terpaksa duduk di atas salah satu koper plastiknya.
Ia menatap rumah yang gelap itu dengan pandangan nanar. Baru beberapa jam yang lalu ia duduk di sana sebagai ratu, dipuja-puja, dikelilingi makanan enak dan pelayan. Sekarang, ia ada di jalanan, kedinginan, lapar, dan terhina. Rasa penyesalan mulai merayapi hatinya, namun itu adalah penyesalan yang egois. Ia menyesal karena ketahuan, menyesal karena kehilangan harta, bukan menyesal karena telah menyakiti Salsa dan Vania. Namun, hawa dingin yang semakin menggigit memaksanya untuk menelan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari situasi ini hanyalah Vania. Menantu yang tadi sore ia sebut pembawa sial, kini menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Dengan tangan yang gemetar hebat karena kedinginan dan ketakutan, Ibu Darmi merogoh tas tangannya. Satu-satunya barang mewah yang diizinkan ia bawa meski isinya kosong melompong. Ia mengeluarkan ponselnya yang baterainya tinggal sedikit. Layar ponsel itu menyala redup, menampilkan satu nama di daftar kontak yang selama ini ia hindari atau ia hubungi hanya untuk memaki. Vania. Jari telunjuk Ibu Darmi ragu-ragu di atas tombol panggil. Ia membayangkan wajah dingin Vania, ia membayangkan penolakan yang akan ia terima. Tapi rasa dingin dan bayangan tidur di peran toko mengalahkan rasa malunya. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar panjang dan menyiksa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ibu Darmi hampir putus asa, berpikir Vania tidak akan mau mengangkat teleponnya. Namun, pada dering kelima, panggilan itu tersambung. Tidak ada suara sapaan hangat, "Halo, Ibu," seperti biasanya. Hanya ada keheningan di ujung sana, menunggu Ibu Darmi berbicara lebih dulu. Vania mendengarkan, hening, membiarkan Ibu Darmi tersiksa oleh kesunyian itu. "Vania?" Suara Ibu Darmi keluar mencicit, parau dan lemah. "Vania, ini Ibu, Nak. Tolong Ibu." Ibu di luar, kedinginan. "Rumah dikunci, Nak. Ibu tidak punya tempat tujuan. Tolonglah, bukakan pintu. Ibu minta maaf. Ibu hilaf tadi. Jangan begini sama orang tua, Pamali, Nak. Ingat almarhum Irfan, suamimu. Dia pasti sedih lihat ibunya terlantar begini." Ibu Darmi mulai menangis lagi, kali ini tangisan memelas, menggunakan nama anaknya yang sudah meninggal sebagai senjata terakhir untuk meluluhkan hati Vania. Ia berharap Vania yang dulu lembut dan penurut akan luluh mendengar nama Irfan disebut. Ia menunggu jawaban, berharap mendengar suara kunci gerbang dibuka otomatis. Namun, suara yang terdengar dari seberang telepon bukanlah suara Vania yang lembut, melainkan suara Vania yang tenang, datar, dan setajam silet. "Cukup, Bu. Jangan sebut nama Mas Irfan. Mas Irfan sudah tenang di sana. Justru dia akan sedih kalau tahu ibunya memaki anak kandungnya sendiri sebagai anak haram dan mengusirnya seperti anjing kurap." Ibu Darmi terdiam, mulutnya ternganga. Ia mencoba membela diri, itu Ibu emosi sesaat. "Vania. Ibu janji akan sayang sama Salsa. Ibu akan terima Salsa. Tolonglah, Nak, kami tidak punya uang sepeser pun. Semua diambil Pak Rizwan." Vania menghela napas panjang di ujung telepon, helaan napas yang terdengar penuh dengan kelelahan menghadapi drama ini. Lalu, dengan nada yang sangat jelas, Vania menjatuhkan bom terakhirnya. "Ibu bicara soal uang? Soal harta? Ibu ingat kado kotak sepatu yang Salsa bawa tadi? Kado yang Ibu tendang? Kado yang Ibu bilang sampah dan Ibu suruh bawa pulang?" Iya, Ibu ingat. "Itu cuma mainan kardus kan?" tanya Ibu Darmi bingung. "Bukan, Bu," jawab Vania. Suaranya terdengar semakin dingin. Di dalam kotak itu, di bawah mainan kardus buatan tangan cucu Ibu, ada sebuah amplop. Amplop itu berisi sertifikat hak milik dan surat hibah atas sebuah ruko 3 lantai di kawasan pusat bisnis. Ruko itu baru saya beli bulan lalu, lunas, atas nama Salsa, untuk dihadiahkan kepada Ibu sebagai jaminan hari tua. Jantung Ibu Darmi berhenti berdetak sejenak. Matanya membelalak lebar hingga hampir keluar. Agus yang mendengar percakapan itu karena di loudspeaker, langsung menoleh dengan wajah syok. Nita menghentikan tangisnya. Ruko 3 lantai? Di pusat bisnis? Itu nilainya pasti miliaran. "Ruko?" gumam Ibu Darmi terbata-bata. "Ya, ruko," lanjut Vania tanpa ampun. "Nilai pasarannya saat ini sekitar 5 miliar rupiah. Niat saya, hasil sewa ruko itu bisa untuk Ibu hidup mewah selamanya tanpa perlu minta-minta lagi. Itu kado dari Salsa. Tapi..." Vania memberi jeda yang dramatis, membiarkan informasi itu meresap dan menyiksa batin mertuanya. "Tapi karena Ibu bilang itu sampah, dan Ibu membuangnya, saya sudah mengambil keputusan.
Tadi, begitu Salsa tidur, saya sudah membakar surat-surat itu. Saya bakar sampai jadi abu, Bu. Karena menurut ibu itu sampah, maka saya perlakukan itu seperti sampah. Abunya sudah saya buang ke tempat sampah di depan rumah. 5 miliar? Jerit Ibu Darmi. Suaranya melengking tinggi membelah keheningan malam, terdengar seperti orang yang sedang disembelih. Jeritan itu penuh dengan rasa sakit fisik yang nyata. Bayangan uang 5 miliar, ruko mewah, hidup terjamin, semuanya hangus terbakar hanya karena mulut jahatnya. Ia membayangkan tumpukan uang yang ia tendang tadi. Ia membayangkan dirinya membuang tiket lotre yang sudah pasti menang. Kenapa kamu bakar? Fania? Kamu gila? Itu 5 miliar. Kenapa tidak kamu kasih saja ke ibu sekarang? Ibu Darmi meraung-raung ke ponselnya, keserakahannya kembali muncul. Karena ibu tidak pantas mendapatkannya, jawab Fania singkat dan tegas. Ibu lebih memilih memelihara gengsi daripada menyayangi cucu. Nikmatilah pilihan ibu. Mulai sekarang, belajarlah hidup dari keringat sendiri. Hubungan kita selesai sampai di sini. Jangan hubungi saya lagi. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Fania. Suara, tututut. Yang monoton terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis hukuman mati. Ponsel di tangan Ibu Darmi terjatuh ke aspal, layarnya retak, sama seperti hatinya. 5 miliar. Ibu Darmi meracau pelan, matanya menatap kosong ke arah kegelapan. Lututnya yang tadi gemetar kini benar-benar kehilangan tenaga. Tubuhnya limbung. Agus mencoba menangkapnya, tapi terlambat. Ibu Darmi jatuh pingsan di atas trotoar yang basah dan dingin. Ia pingsan bukan karena lapar atau dingin, tapi karena shock berat mengetahui bahwa ia baru saja membuang kekayaan yang bisa menjamin hidupnya 7 turunan, hanya demi sebuah kesombongan semu di pesta ulang tahun yang gagal. Agus mengguncang-guncang tubuh ibunya dengan panik, sementara Nita hanya menatap nanar ke arah jalanan sepi, menyadari bahwa karma telah datang menagih bayaran dengan bunga yang sangat tinggi. Hujan gerimis yang membasahi trotoar di depan kompleks perumahan elit itu, seolah menjadi saksi bisu kehancuran sebuah keluarga yang semalam masih merasa memiliki dunia. Ibu Darmi tergeletak pingsan di atas paving blok yang dingin, wajah tuanya pucat pasi tersorot lampu jalan yang remang-remang. Tubuhnya yang ringkih tampak menyedihkan, basah kuyup dan tidak berdaya, jauh dari kesan nyonya besar yang angkuh beberapa jam lalu. Agus berlutut di samping ibunya, mengguncang-guncang bahu wanita tua itu dengan panik. Ia menepuk-nepuk pipi ibunya, memanggil namanya berulang kali dengan suara serak yang bercampur antara ketakutan dan keputusasaan. Namun, mata Ibu Darmi tetap terpejam rapat. Beban kenyataan bahwa ia baru saja membuang harta senilai 5 miliar rupiah terlalu berat untuk ditanggung oleh jantung tuanya yang lemah. Agus merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi kini ia terancam kehilangan ibunya di pinggir jalan, seperti gelandangan yang tidak dipedulikan orang. Di tengah kepanikan itu, Nita mencoba mendekat. Dengan langkah ragu-ragu, ia mengulurkan tangannya hendak menyentuh kening Ibu Darmi, berniat memastikan suhu tubuh mertuanya. Namun, belum sempat ujung jari Nita menyentuh kulit Ibu Darmi, sebuah tepisan kasar menghantam tangannya. Agus menepis tangan istrinya dengan tenaga penuh amarah. Suara tamparan kulit beradu terdengar cukup keras di tengah kesunyian malam. Agus mendongak, menatap Nita dengan sorot mata yang belum pernah dilihat Nita sebelumnya. Tatapan itu bukan tatapan suami yang penuh cinta, atau suami yang takut pada istri seperti biasanya. Itu adalah tatapan seorang laki-laki yang harga dirinya telah diinjak-injak hingga hancur lebur, tatapan penuh kebencian yang mendalam. Agus membentak Nita dengan suara menggelegar, melarang wanita itu menyentuh ibunya dengan tangan kotornya. Nita terlonjak kaget, mundur beberapa langkah. Ia mencoba membela diri dengan suara bergetar, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Namun, pembelaan itu justru menyiram bensin ke dalam api kemarahan Agus. Agus bangkit berdiri, membiarkan ibunya terbaring sejenak, lalu melangkah maju mendesak Nita hingga terpojok ke pagar tembok tetangga. Di bawah guyuran hujan, Agus meluapkan segala emosi yang ia pendam sejak rekaman suara di pesta tadi diputar. Ia mengungkit kembali fakta menyakitkan tentang anak laki-laki yang selama ini ia besarkan dengan penuh kebanggaan. Agus berteriak di depan wajah Nita, bertanya siapa ayah kandung anak itu sebenarnya. Ia meraung, menumpahkan rasa sakitnya karena telah ditipu mentah-mentah selama bertahun-tahun. Ia merasa bodoh karena telah bekerja keras, meski dengan cara meminta pada Fania, demi membelikan susu mahal, mainan impor, dan sekolah terbaik untuk anak yang ternyata hasil perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Nita menangis, air matanya bercampur dengan air hujan, membuat riasan wajahnya luntur membentuk pola-pola hitam yang mengerikan di pipinya. Ia memohon ampun, mencoba memegang lengan Agus,
berjanji akan menjelaskan semuanya nanti saat suasana sudah tenang. Tapi bagi Agus, tidak ada lagi kata nanti. Kepercayaan itu sudah hancur berkeping-keping dan tidak mungkin direkatkan kembali. Agus menepis pegangan Nita dengan kasar hingga wanita itu hampir terjatuh. Dengan napas terengah-engah, Agus mengucapkan kalimat yang menjadi vonis akhir bagi hubungan mereka. Ia mengusir Nita saat itu juga. Ia mengatakan bahwa mulai detik ini, mereka selesai. Agus tidak sudi lagi melihat wajah wanita yang telah menghancurkan hidupnya dan mempermalukan keluarganya di depan umum. Ia menyuruh Nita pergi sejauh mungkin dan jangan pernah menampakkan diri lagi di hadapan Agus maupun ibunya. Nita ternganga, tidak percaya bahwa Agus yang selama ini penurut dan lemah bisa bersikap setegas ini. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada seseorang yang membela dirinya, tapi jalanan itu sepi. Hanya ada mereka bertiga dan bayang-bayang kegagalan. Agus kembali berlutut mengurus ibunya, sama sekali tidak mempedulikan Nita yang berdiri mematung. Menyadari bahwa ia benar-benar telah dibuang, Nita akhirnya membalikkan badan. Ia menyeret koper plastik berisi pakaian-pakaian pestanya yang basah, berjalan menjauh menembus malam yang dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah orang tuanya di kampung adalah hal yang mustahil, karena ia sudah terlalu sering menyombongkan diri dan merendahkan keluarganya sendiri. Pergi ke hotel pun ia ragu karena dompetnya tertinggal di dalam tas bermerek yang disita Pak Rizwan, dan ia hanya memegang ponsel serta beberapa lembar uang receh di saku gaunnya. Nita mencoba mencari pertolongan melalui satu-satunya akses yang ia miliki, ponsel pintarnya. Ia berteduh di bawah halte bus yang sepi dan kotor, lalu mulai membuka aplikasi pesan singkat. Ia mencari grup-grup sosialita tempat ia biasa bergunjing dan memamerkan gaya hidup mewahnya. Namun, betapa terkejutnya Nita saat mendapati bahwa ia telah dikeluarkan dari semua grup tersebut. Anda telah dikeluarkan oleh admin. Begitu tulisan yang tertera di layar. Teman-teman sosialitanya yang tadi datang ke pesta, rupanya bergerak cepat membuang Nita dari lingkaran pergaulan mereka. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal memalukan yang kini mulai viral di media sosial. Nita mencoba menghubungi sahabat terdekatnya, seorang wanita yang sering ia traktir makan siang. Panggilan itu langsung ditolak, dan detik berikutnya, foto profil sahabatnya hilang, tanda bahwa nomor Nita telah diblokir. Rasa panik mulai menyergap Nita. Ia sendirian, kedinginan, dan dikucilkan oleh dunia yang selama ini ia agung-agungkan. Perutnya mulai terasa perih karena lapar. Ia teringat aplikasi ojek online di ponselnya. Masih ada saldo uang elektronik yang cukup untuk memesan taksi ke motel murah, atau sekadar membeli makanan hangat, pikirnya. Dengan jari gemetar, Nita membuka aplikasi tersebut dan mencoba memesan taksi. Namun, saat ia menekan tombol pesan, muncul notifikasi berwarna merah, akun Anda dibekukan sementara karena masalah metode pembayaran terkait. Nita mencoba aplikasi lain, aplikasi dompet digital, bahkan aplikasi belanja makanan. Semuanya menampilkan pesan serupa, atau menunjukkan saldo 0 rupiah. Nita baru menyadari kenyataan pahit lainnya. Selama ini, semua akun digital, semua dompet elektronik, dan semua tagihan pasca bayar ponselnya terhubung dengan kartu kredit dan rekening yang difasilitasi oleh Fania. Fania tidak hanya menyita rumah dan mobil, Fania benar-benar telah memutus semua urat nadi kehidupan mereka secara digital. Fania telah mematikan akses Nita terhadap dunia modern. Nita menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Benda pipih canggih di tangannya itu kini tidak lebih berguna daripada batu bata. Ia tidak bisa memesan kendaraan, tidak bisa membeli makan, dan tidak bisa menghubungi siapapun karena paket datanya pun tiba-tiba terhenti. Ia benar-benar terisolasi. Nita merosot duduk di bangku halte yang keras dan berdebu. Ia memeluk lututnya, menggigil kedinginan. Gaun malam mahalnya yang basah kini terasa seperti kain pel yang membungkus tubuh. Di seberang jalan, ia melihat sebuah minimarket 24 jam yang terang benderang. Perutnya berbunyi nyaring. Ia ingin sekali masuk ke sana dan membeli roti atau sekadar air mineral, tapi ia sadar ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Uang receh di sakunya bahkan tidak cukup untuk membayar parkir, apalagi membeli makanan. Nita menangis lagi, kali ini tangisan penyesalan yang terlambat. Ia menyesal telah menghina Fania. Ia menyesal telah berselingkuh. Ia menyesal telah menjadi manusia yang sombong. Tapi penyesalan itu tidak bisa memberinya kehangatan atau rasa kenyang. Saat Nita sedang meratapi nasibnya, sebuah mobil SUV keluarga berwarna hitam melintas perlahan di depan halte. Mobil itu berjalan pelan karena menghindari genangan air. Kaca jendela mobil itu jernih, dan lampu jalan menyorot ke bagian dalam kabin. Nita mendongak dan matanya bertemu pandang dengan seseorang di dalam mobil itu. Itu adalah Salsa. Bocah kecil itu duduk di kursi penumpang depan, sudah berganti pakaian kering dan hangat, wajahnya tampak bersih dan damai.
Di kursi kemudi, terlihat Fania yang menyetir dengan tenang, wajahnya diterangi cahaya dashboard yang lembut. Di dalam mobil yang hangat dan wangi aromaterapi itu, Salsa melihat sosok wanita yang meringkuk di halte bus. Ia menyipitkan mata, mengenali sosok itu meski penampilannya kacau balau. Dengan nada polos khas anak-anak yang belum mengerti peliknya dendam orang dewasa, Salsa bertanya pada ibunya. Ia bertanya mengapa Tante Nita duduk sendirian di sana sambil menangis, dan mengapa bajunya basah kuyup. Salsa bahkan sempat meminta ibunya untuk berhenti dan memberi tumpangan karena kasihan. Pertanyaan polos itu menggantung di udara, sebuah ujian terakhir bagi hati nurani Fania. Fania melirik sekilas ke arah halte, menatap Nita yang tampak menyedihkan. Ada sebersit rasa iba sebagai sesama manusia, namun rasa iba itu segera tertutup oleh ingatan tentang bagaimana Nita menghina Salsa dan menyebutnya anak haram beberapa jam yang lalu. Fania tahu, menolong Nita sekarang sama saja dengan memberi makan ular yang sedang tidur. Suatu saat ular itu akan menggigit lagi. Fania mengelus kepala Salsa dengan lembut, lalu menjawab dengan suara tenang dan bijaksana. Ia mengatakan pada putrinya bahwa Tante Nita sedang menjalani hukuman dari Tuhan karena perbuatannya sendiri. Fania menjelaskan bahwa setiap perbuatan jahat ada harganya, dan malam ini Tante Nita sedang membayar harga itu. Fania mengajarkan Salsa bahwa kadang-kadang, cara terbaik untuk menyadarkan orang jahat adalah dengan membiarkan mereka merasakan akibat dari ulah mereka sendiri, tanpa campur tangan kita. Fania tidak menginjak rem. Ia justru menekan pedal gas perlahan. Mobil itu melaju mulus meninggalkan halte bus, meninggalkan Nita yang menatap nanar pada lampu belakang mobil yang semakin menjauh. Nita melihat kehangatan yang menjauh darinya, kesempatan terakhirnya untuk minta tolong telah pergi. Ia kembali sendirian dalam gelap dan dingin, ditemani suara perut yang keroncongan dan bayang-bayang masa depan yang suram. Di kejauhan, suara sirine mobil patroli polisi terdengar mendekat, mungkin dipanggil oleh warga yang melihat keributan tadi atau mungkin patroli biasa. Namun bagi Nita, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan lamanya yang nyaman. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Nita. Malam di mana ia belajar bahwa roda kehidupan berputar sangat cepat bagi mereka yang lupa diri. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi sempit di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Debu-debu halus terlihat menari-nari dalam sorotan cahaya itu, jatuh di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai ubin yang dingin. Ibu Darmi mengerjap-ngerjapkan matanya, terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Kepalanya terasa berat dan pening, badannya pegal linu seolah habis dipukuli. Selama beberapa detik pertama, ia merasa bingung dengan atap kamar yang rendah dan ket dinding yang mengelupas di sana-sini. Ia mengira ia masih berada di kamar tidurnya yang mewah dengan kasur empuk kualitas hotel bintang 5. Namun, bau lembab dan suara berisik tetangga kontrakan yang sedang mencuci piring membuyarkan ilusinya. Ingatan tentang kejadian semalam menghantam benaknya seperti ombak besar, membuatnya seketika terduduk lemas. Ia menoleh ke samping. Agus sedang tertidur dalam posisi meringkuk di pojok kasur, masih mengenakan kemeja pestanya yang kusut dan kotor. Di sudut ruangan, menumpuk kardus dan koper plastik berisi sisa harta mereka. Tidak ada pelayan yang mengetuk pintu membawakan teh hangat. Tidak ada aroma sarapan mewah. Yang ada hanya keheningan yang menyedihkan di ruangan sempit itu. Pak Rizwan, atas perintah Fania, memang berbaik hati membayarkan sewa kontrakan ini untuk 1 bulan ke depan dan memberikan sedikit uang saku sekadar untuk makan nasi bungkus, agar mereka tidak mati kelaparan di jalan. Tapi setelah bulan ini habis, mereka harus berjuang sendiri. Itu adalah bentuk sedekah terakhir Fania, sebuah perpisahan yang elegan namun tegas. Agus terbangun karena suara ibunya yang mulai terisak pelan. Ia bangun dengan wajah kusam dan mata bengkak. Tanpa bicara, Agus keluar sebentar dan kembali membawa 2 bungkus nasi uduk murah yang ia beli di warung depan gang. Ia menyodorkan 1 bungkus kepada ibunya. Ibu Darmi menatap nasi bungkus itu dengan tatapan nanar. Biasanya, pagi hari seperti ini ia sedang menikmati kroasang hangat atau bubur ayam spesial langganannya. Kini, ia harus memakan nasi uduk dingin dengan lauk seadanya. Saat Agus menyalakan ponselnya untuk mengecek situasi, wajahnya semakin pucat. Video kejadian semalam saat mereka diusir dan saat aib Nita terbongkar, ternyata sudah viral di berbagai platform media sosial. Judul-judul clickbait seperti, azab mertua kejam diusir menantu sultan, atau, drama sosialita palsu, cucu kandung dibuang, anak haram disayang, memenuhi beranda. Ribuan komentar netizen mencaci maki mereka tanpa ampun. Reputasi mereka hancur sehancur-hancurnya. Mereka tidak hanya miskin harta, tapi juga miskin harga diri di mata masyarakat. Ibu Darmi menutup wajahnya, menyadari bahwa ia tidak akan berani keluar rumah karena malu. Kontras dengan suasana suram di kontrakan petak itu,
suasana di rumah Fania terasa begitu cerah dan damai. Fania sedang berada di dapur, memasak nasi goreng kesukaan Salsa. Aroma bumbu bawang dan telur goreng memenuhi ruangan yang bersih dan rapi itu. Salsa duduk di meja makan, kakinya berayun-ayun ceria, wajahnya berseri-seri seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi ketakutan akan dibentak nenek, tidak ada lagi rasa minder karena sepupu palsunya. Rumah itu terasa lebih luas dan lebih terang, karena energi negatif dari keluarga Ibu Darmi telah hilang sepenuhnya. Fania menghidangkan sarapan dengan senyum lebar, lalu duduk menemani putrinya makan. Setelah sarapan, Pak Rizwan datang berkunjung. Pria itu tampil rapi seperti biasa, membawa sebuah map dan sebuah bungkusan yang dilapisi kertas kado baru. Fania menyambutnya di ruang tamu. Pak Rizwan melaporkan bahwa proses pengambil alihan aset sudah selesai 100%. Rumah mewah itu sudah disegel dan akan segera dilelang. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabungan pendidikan Salsa. Ia juga melaporkan kondisi Ibu Darmi dan Agus yang kini tinggal di kontrakan. Fania mendengarkan dengan wajah datar, tidak ada rasa senang berlebihan, juga tidak ada rasa kasihan. Ia hanya mengangguk, merasa bahwa itu adalah konsekuensi logis yang harus mereka jalani. Bagi Fania, keadilan sudah ditegakkan, dan itu sudah cukup. Lalu, bagaimana dengan rencana uang 5 miliar itu, Bu Fania? Uang yang tadinya dialokasikan untuk ruko Ibu Darmi? Tanya Pak Rizwan profesional. Fania tersenyum tipis. Sesuai rencana cadangan, Pak. Karena surat hibahnya sudah saya bakar dan mereka menolaknya. Saya ingin uang itu digunakan untuk membangun sebuah rumah singgah untuk anak-anak terlantar dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Beri nama rumah singgah itu, Gria Salsa. Saya ingin nama anak saya menjadi simbol harapan bagi mereka yang terbuang, kebalikan dari apa yang dituduhkan neneknya. Pak Rizwan tersenyum kagum dan mencatat instruksi itu. Keputusan yang sangat mulia, Bu. Akan segera saya urus legalitasnya. Kemudian, Pak Rizwan menyerahkan bungkusan kado yang ia bawa kepada Salsa yang baru saja bergabung di ruang tamu. Salsa menerimanya dengan ragu-ragu, teringat trauma kado semalam. Fania mengangguk, memberi kode bahwa tidak apa-apa untuk membukanya. Salsa merobek kertas kado itu perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah bingkai foto yang indah dan elegan. Di dalam bingkai itu, bukan foto orang penting atau pemandangan mahal, melainkan foto Salsa dan Fania yang sedang tertawa lepas di pantai saat liburan tahun lalu. Fania memeluk bahu putrinya dan berkata lembut, "Nak, kado terbaik di dunia ini bukanlah ruko, bukan emas, dan bukan barang mewah. Kado terbaik adalah kebahagiaan kita sendiri." Nenek membuang kado Salsa, tapi Mama menggantinya dengan ini. Biarkan mereka dengan kesengsaraan mereka, kita akan hidup bahagia dengan cara kita sendiri. Mulai sekarang, kita tidak butuh pengakuan mereka untuk merasa berharga. Salsa memeluk bingkai foto itu erat-erat, matanya berkaca-kaca karena haru. Ia merasa sangat dicintai. Trauma semalam perlahan mulai sembuh, digantikan oleh rasa aman yang diberikan ibunya. Fania kemudian berdiri, mengambil tas koper yang sudah disiapkan di dekat pintu. "Ayo, sayang. Taksi menuju bandara sudah menunggu. Kita jadi pergi liburan ke luar negeri, kan?" ajak Fania. Salsa bersorak kegirangan. "Jadi, Bu." Mereka berdua berjalan keluar rumah, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Fania mengunci pintu rumahnya, lalu melangkah mantap menuju taksi. Di langit yang biru cerah, sebuah pesawat melintas, melambangkan kebebasan dan awal baru bagi ibu dan anak itu. Sementara di sudut kota yang lain, di dalam kamar sempit yang pengap, Ibu Darmi dan Agus hanya bisa menatap layar televisi yang menayangkan berita gosip tentang kehancuran mereka, meratapi nasi bungkus dingin dan penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Keadilan telah menemukan jalannya, memberikan kedamaian bagi yang sabar dan pelajaran pahit bagi yang serakah. Cerita berakhir dengan kepuasan yang melegakan. Sang antagonis mendapatkan karmanya, dan sang protagonis melangkah menuju masa depan yang gemilang.